bahwa semangat Buddhis itu adalah kasih sayang. Ya. Rolf Suryo juga bukan yang bikin meme ini. Memang latar belakangnya Rolf Suryo ini adalah dia oposisi. Itu kenapa ada di depan Cingteyan itu ada banyak piara burung, taruh burung situ. Dan umat itu kalau sampai sembahyang di sana, ajaran Buddha itu harus function. Function itu melepaskan supaya dia hidup, jangan ditahan. Makhluk hidup ya. Jadi saya bersedia untuk saya mau bikin surat tanda tangan, ikut jamin Pak Rolf Suryo tidak akan lari, jangan ditahan. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Bambang Sungkono, salah seorang tokoh Tionghoa dan juga ketua pertama dari Wihara Cingteyan atau Kim Teki. Dalam kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Pak Bambang Sungkono. Selamat malam Pak. Selamat malam. Pak Bambang, ini ada satu kebetulan kan Pak Bambang pernah mengurus wihara. Jadi begini Pak, saat ini kan kita tahu bahwa ada kasus yang menyangkut Pak Rolf Suryo, di mana beliau dikenakan tuduhan bahwa telah melakukan pelecehan atau penistaan agama Buddha terkait dengan rupang Buddha. Sementara kan isinya daripada Twitter itu kan justru mendukung kenaikan harga, artinya mendukung protes kenaikan harga tiket masuk. Protes ya. Tiket masuk Borobudur. Nah, bagaimana pendapat Pak Bambang dan pandangan Pak Bambang terhadap kasus ini? Kasus ini masalah Rolf Suryo dilaporin ke polisi. Ya, kalau menurut saya itu sangat junjung tinggi dan saya sangat hargai bahwa semangat Buddhis itu adalah kasih sayang. Masalah ini sebenarnya urusannya tuh tidak begitu ruwet kalau menurut saya. Karena dalam hal ini Rolf Suryo juga bukan yang bikin meme ini ke satu. Dia cuman iseng, dia pikir dalam ocehannya tuh dia tertawakan masalah kenaikan tarif mengunjungi Borobudur. Memang latar belakangnya Rolf Suryo ini adalah dia oposisi. Dalam hal? Dia suka kritik pemerintah. Tapi kritik kan bukan berarti oposisi, kecuali kritiknya asal kritik. Ya, pokoknya dianggap mungkin begitulah. Iya. Pak Jokowi pun juga tidak pernah keluarin komentar bahwa dia tidak senang. Pak Jokowi kan seorang pimpinan bangsa Indonesia yang dianggap baik. Dia tahu jadi satu pejabat itu tidak luput dari ocehan atau kritikan dari rakyat-rakyatnya. Pengertian lah sebenarnya. Pengertian itu, ya kan. Tetapi dalam hal ini dari pihak Calvin Wu ini sebetulnya satu marga sama saya mungkin itu Wu. Ya. Tapi saya tuh sekarang 81 tahun, Wu tua, mungkin Pak Calvin ini Wu muda. Makanya saya sayangkan bahwa Rolf Suryo ini dia juga sudah minta maaf secara terbuka. Mungkin suruh minta maaf secara lain pun juga dia bersedia. Kalau saya juga tidak kenal Rolf Suryo itu siapa, tidak pernah ketemu, juga tidak pernah ada apa-apa. Tapi lihat aja, kalau di Wihara Cingteyan petak 9 yang saya pernah mimpin, itu kenapa ada di depan Cingteyan itu ada banyak piara burung, taruh burung situ. Dan umat itu kalau sampai sembahyang di sana, ajaran Buddha itu harus function. Function itu melepaskan supaya dia hidup, jangan ditahan. Makhluk hidup ya. Ya, perasaan makhluk hidup. Nah, itu semangatnya. Tetapi sekarang kalau itu Rolf Suryo dilaporin polisi, akhirnya dia ditahan, berarti ini bertolak belakang dengan semangat kita ini, semangat Buddha ini. Secara spesifik apa nasihat Pak Bambang buat saudara Kekimu ini supaya menyadari bahwa konteks yang disampaikan oleh Pak Rolf Suryo tidak relevan dengan apa yang ada di dalam semangat ajaran Buddha? Ya, tapi ini semua orang punya pendirian. Saya itu banyak mengkoreksi waktu muda saya yang dulu. Sewaktu kenapa saya terlalu kejam dalam urusan ini, terlalu kekeh. Sekarang jadi saya berasa saya ada penyesalan. Ya, maka itu sekarang saya nasehatin orang
anak-anak muda supaya kalau bisa ya udahlah, mau kasih pelajaran silakan, tapi saya rasa cukup lah sudah. Dulu juga Pak Farhad juga mau dibikin laporan polisi sama Pak Anton Medan. Itu waktu saya yang usahakan supaya Pak Farhad tuh supaya dia lepas. Akhirnya nggak berhasil, ya kan. Saya juga nggak kenal Pak Farhad itu siapa. Ya, tapi ini Pak, saya potong dulu. Kan saudara Kevin ini kan mencerminkan umat muda juga. Nah, konteksnya ini adalah bahwa Roy Suryo itu ingin mendukung protes umat Buddha dalam hal kenaikan harga tarif. Tapi yang dikaitkan kan adalah gambar yang menyertainya. Nah, tentunya ini kan ada bertolak belakang. Pak Bambang sebagai senior yang kita hormati, sebagai sesepuh juga kebetulan dari tokoh Tionghoa, kiranya apa yang bisa disampaikan kepada Kevin Wu secara spesifik bahwa ini sebaiknya bagaimana menurut Pak Bambang? Ya, saya rasa dalam hal ini kita mesti bedakan ada dua hal yang mungkin dalam pikiran Pak Kevin Wu dengan pengacaranya. Satu, masalah muka presiden dipasang di tupang itu, di candi itu satu. Kedua, masalahnya dia bilang pelecehan agama, ya. Tapi kalau betul agama kan harusnya kalau agama itu ya balik ke agama lagi semangatnya, dan bukannya bilang tuh Arca itu dia kasih kepala setan apa kan, bukan. Gus Dur aja pun pernah dianggap mulia ditaruh ke sana badannya, itu kan yang dipinjam kan badan. Jadi apa nih Pak intinya? Ya, sebaiknya dicabut atau gimana? Saya punya pikiran adalah bagusnya itu dicabut aja. Gitu ya Pak ya? Dicabut dan minta maaf, mau cara apa kita atur, saya mau bantu atur, ya kan. Jadi ada pertemuan Karena dalam kita bangsa Indonesia ini kita mesti bersatu, jangan cari pertikaian, jangan cari kedendaman. Lebih baik kita jangan ada dendam, tapi kita tuh bersatu, ya kan. Nah, dan saya rasa saya juga perlu memberikan satu contoh bahwa saya betul-betul konsekuen. Jadi saya bersedia untuk bikin, kalau saya laku tanda tangan saya, silakan. Saya mau bikin surat tanda tangan, ikut jamin Pak Roy Suryo tidak akan lari, jangan ditahan. Gitu ya Pak ya? Ya, terima kasih. Ya, baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang singkat dengan Pak Bambang Sukono, seorang senior tokoh Tionghoa dan juga pengurus wihara lama, ya, Wihara Dharma Bakti atau dikenal dengan Centeia. Dalam kaitan ini kita telah mendapat pandangan sedikit banyak tentang bagaimana persepsi beliau terhadap kasus Kevin Wu. Semoga dengan pandangan dan pendapat beliau dapat menyentuh masalah ini menjadi satu kebaikan bagi kedua belah pihak. Dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.